pun nggak akan unggul. Misalnya labnya udah bagus, tapi publikasinya kurang, ya sudah nggak unggul. Jadi 5 itu harus angkanya 2. Harus 2. Wajib. Lanjut. Bisa deh. Ini matriks ya, kan sudah saya berikan ya matriksnya ya. Terus, nah ini nilainya. Jadi nilai 138 itu gampang. Nggak harus 2 semuanya. Nah, yang penting apa? Syarat perlu unggul terpenuhi, indikator 0 tidak ada, pasti akan terpenuhi. Jika ada indikator 0, pasti langsung tidak terpenuhi. Jadi kita hindari 0. Gampang sekali sebenarnya untuk sampai unggul itu langsung itu gampang. Asal yang 5 tadi satu apa Mbak? Enggak, tentunya unggulnya 141 di atas 141. Oh, itu yang sarjana, Mbak. Sama dengan polis terjalin. Yang 138. Yang itu 138 aja. Itu gampang, merasa dipikir kalau itu. Terus yang penting terpenuhinya syarat unggul itu kita fokus dan menghindari 0. Nah, lanjut, tidak selesai ya? Lanjut, udah nggak perlu ya, nanti kan kita bahas terus. Kita bahas di mana? Lanjut. Udah lah, ini sudah selesai ya. Nah, sampai di sini mungkin ada pertanyaan terkait dengan dasar dari Langspat ini. Sebelum kita lanjut. Udah, Pak. Oh, Ya, izin Ibu Gati dan izin Pak. Ya, silakan Pak Pras. Mau bertanya. Yang pertama tentang bukti sahih dari kesesuaian kerja alumni. Jadi itu syarat unggul juga Pak ya. Nomor 2 kalau tidak salah. Nah, kira-kira evidennya apa itu Pak? Apakah survei saja atau memang ada database atau mungkin surat ya dari alumni itu yang menunjukkan bahwa dia sudah bekerja sesuai dengan bidang keilmuan. Itu satu Pak, pertanyaan saya. Yang kedua soal laboratorium. Apakah laboratorium ini selalu dimaknai sebagai laboratorium dalam arti fisik, ya artinya ruang fisik begitu? Ya, dengan perangkat-perangkat sarana dan prasarananya, apakah laboratorium ini juga dimaknai sebagai laboratorium sosial? Ini yang penting kita pahami, sebenarnya ilmu sosial itu kan laboratoriumnya, ya laboratorium sosial sebenarnya. Ini kan paradigma kita di pendidikan tinggi ini, yang ilmu sosial kok ikut ilmu natural science ya, ilmu-ilmu alamiah gitu seperti kimia, biologi, fisika, jelas mereka punya laboratorium. Tapi kalau ilmu sosial kan sebenarnya berbeda. Ini juga saya kritik terhadap kebijakan dikti sebenarnya ini ya. Bagaimana mungkin ilmu sosial dan ilmu alam itu laboratoriumnya disamakan dalam makna fisik. Walaupun saya mengerti itu bisa dibuat simulasi atau model-model ya, peragaan-peragaan itu bisa. Tapi sesungguhnya ilmu sosial yang sebenarnya laboratoriumnya adalah di tengah-tengah masyarakat. Itu pemahaman saya. Nah, yang kedua menyangkut laboratorium ini, apakah dimungkinkan penggunaan bersama? Artinya kami sekolah pascasarjana ini ada program magister, kemudian ada program doktor. Apakah tidak mempengaruhi penilaian jika laboratoriumnya itu satu begitu ya? Artinya laboratorium sekolah pascasarjana atau memang harus satu prodi satu laboratorium? Itu Pak pertanyaannya, cukup 2, barangkali nanti rekan-rekan yang lain bisa bertanya hal yang lain. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Gati. Saya melanjutkan Pak Frans yang tentang laboratorium. Sekalian aja. Izin Pak Frans. Ya, lanjut Pak Wadir. Ya, setuju saya dengan Pak Frans tadi.
Saya ada tambahan selain itu, bisakah kita misalnya ini Bapak, kalau di arsip itu ada arsip dinamis, ada arsip statis ya. Kalau misalnya kita punya laboratorium dinamis, artinya kita kan punya MOU dengan Kemenpan ya tentang apa namanya digital government, e-government dan sebagainya, dan juga dengan Kemendagri tentang apa namanya itu keuangan publik itu ya, pengelolaan keuangan publik dan juga Dukcapil tentang apa EKTP itu Bapak. Nah, kita itu biasanya juga anjang sana ke sana, ke Dukcapil, ke Kemendagri, ke Kemenpan untuk belajar di situ. Nah, itu apakah bisa itu menjadi laboratorium kita, Bapak? Ini konkret saja, Bapak. Terima kasih, Bapak. Sudah, Pak? Ya. Mas Meyan, sudah yang disampaikan? Sudah, Bu, sudah, Bu, ya. Ya. Yang pertama, pertanyaan terkait dengan tracer tadi. Untuk buktinya apa terkait dengan bahwa kesesuaiannya harus 60% ke atas gitu ya. Nah, ini pengalaman aja di kami. Apa ya? Jadi, kalau di kami itu ada yang namanya LPKI, Lembaga Pengembangan Karir Alumni. Itu yang melakukan tracer studi tiap tahun. Nah, dia punya indikator terkait dengan pertanyaan itu yang sifatnya pertanyaannya pilihan. Ya. Jadi, pekerjaan Anda saat ini apa? Ya. Nah, nanti dia akan jawab. Itu sampai nanti ada yang kalau nggak kita masuk ke situ ada lainnya apa dia sebut. Nah, dari data itu nanti Prodi akan diberikan data tracernya dari LPKI. Hasil tracer itu kan nanti Prodi akan tahu, oh ada 30 yang kita tracer. Ada yang sebagai politisi, ada yang sebagai wirausahawan, ada yang sebagai apa ya, yang misalnya bisnis misalnya. Nah, dari situ maka yang menjudgment tinggi sedang rendah itu adalah Prodi. Oh, dia politisi, oh berarti tinggi. Oh, dia bisnis, nah itu sedang atau rendah. Nah, itu kan. Sehingga dari data itu, data yang dikumpulkan dari tracernya LPK Universitas tadi, Prodi bisa menganalisis hasilnya. Jadi basisnya adalah dari pertanyaan ke responden yang itu lulusan TSMIN 2 sampai TSMIN 4 itu. Jadi basisnya dari situ. Jadi tinggi sedang rendah itu dari mana? Sesuai dari profil. Oh, profil kita kan politisi, peneliti, terus konsultan misalnya. Nah, nanti kalau dekat ke situ dari tinggi. Kalau jauh dari itu, kan atau gitu ya Pak ya? Mungkin Ya Pak, ya. bisa dipahami. Bisa Pak. Oke, baik. Ya. Nah, itu kalau misalnya kan setahun sekali kan, gitu. Kalau di sini siapa yang menyelenggarakan tracer itu? Saya yakin pasti kalau IPDN pasti di atas 60% lah ya, tapi kan buktinya itu lagi. Kalau tracer pasti ASN itu pasti sesuai dengan profil ya. Dan sebab buktinya dari situ. Itu asesor pasti udah langsung judgment, nggak usah dia, pasti udah yakin itu. Dari itu membuktikannya mungkin dari itu yang pertama. Yang kedua itu terkait dengan lab. Nah, ini kemarin kita Mas Regan saya kira ikut juga ya ketika Pak Muluk menjelaskan tentang lab itu. Nah, jadi menurut Ketua Bapak ya, ketika sosialisasi ke kami, lab itu harus ada fisiknya dulu. Nah, itu masalah bahwa itu ada kegiatan yang di luar dalam bentuk praktikum, dalam bentuk magang, dalam bentuk apa, itu kan muaranya di lab itu gitu ya. Jadi kita punya center yang punya labnya. Jadi nggak masalah sebenarnya lab itu S1, S2, S3 jadi satu nggak apa-apa, tapi basis prodi. Kan? Kami prodi ilmu pemerintahan itu lab S1, S2-nya, S3-nya dia bisa ikut di situ. Mungkin dalam beberapa poin mata kuliah yang sifatnya kan paling juga seakhir ya, publikasi paling kalau S2, S3 itu yang dipraktikkan. Gitu. Jadi basicnya adalah di prodi itu ada
lab fisik. Persoalan apa nanti di sana nanti ada pekerjaan yang sifatnya sosial di luar itu tetap koordinasinya lewat yang ada di lab itu. Nah, di tempat kami lab itu bentuknya ada lab yang untuk praktikum mata kuliah, yaitu komputer dengan software-software yang sesuai dengan mata kuliah untuk praktikumnya, dan ada juga semacam apa ya, referensi gitu ya. Di situ bisa mencari data-data dari sumber-sumber resources ya, itu baik online maupun offline. Dan di situ kegiatannya yang mungkin karena tempat kami dan swasta itu di samping untuk mendukung praktikum juga untuk income generating. Ya, jadi lab di tempat kami itu jangan cari uang. Ini sudah jalan baik ini dengan apa koordinator yang baru. Nah, tapi kalau IPDN nggak perlu itu. Tempat kami lab ini jadi fungsinya di samping supporting akademiknya jurusan juga difungsikan untuk mencari income generation dan juga mengurusi yang tadi kuliah umum, kemudian ada juga KKL, jadi yang sifatnya non akademik dikasihkan di yang non akademik, yang sifatnya praktis ya ini lab. Prodi itu mengurusi akademik saja. Nah, itu saya kira ini yang kami kemarin sudah berjalan cukup baik ya setelah reorganisasi di bawah Pak Nurmantire ya. Jadi core lab-nya baru sehingga kita bekerja sendiri. Itu intinya. Apakah kalau Pak Suranto izin memotong Bapak? J. Kalau begitu apa bisa kita ini Pak sowan ke UMY Pak melihat lab-nya Pak? Jika berkenan Pak. Silakan Bapak. Kapan? Tak tunggu. Aku diajak ke Pora. Oh ya siap. Ya nanti kita belajar dari sana Pak karena menarik Pak karena bisa menjadi income generate itu tadi Pak. Ada highlightnya income generate, jadi lab bisa menjadi income generate itu kan plus itu ya, tidak hanya lab saja tapi bisa menjadi income generate, itu menarik, itu baru pertama nih saya dengar ada lab jadi income generate. Matur nuwun Pak. Cuma kecil-kecil Mas, ya seperti seleksi pamong, nah itu kan yang ngatur kita, seleksi pamong, kemudian ada proyek dari pemerintah mana macam itu perencanaan itu ada yang dia punya jaring. Kayak Halmahera Selatan itu kan. Jadi IPDN nggak boleh. Kalau IPDN nggak boleh. Kalau nggak jelas PNBP kan nggak boleh. Kalau kami boleh Mas. Ya itu ya terkait dengan itu. Jadi kalau kemudian lab-nya Kemendagri ya enggak. Kita kalau Kemendagri boleh dilakukan, tapi kan kita punya basisnya di IPDN itu basis untuk lab-nya yang mengorganisasi apa kegiatan supporting akademik itu. Oh nanti ada KKL Kemendagri silakan, tapi yang mengorganisasi di lab-nya. Jadi nggak perlu S1, S2, S3 buat sendiri nggak usah. Bisa diintegrasikan. Tapi satu prodi kan itu. Kalau prodi komunikasi sama dengan IP ini nggak mungkin lah. Jadi di fakultas itu ada 3 prodi ya. Tapi kalau S1, S2, S3-nya mungkin bisa diintegrasikan. Sekarang diidentifikasi aja, di S2 dan S3 itu mata kuliah praktikumnya apa? Itu. Terus terang kalau di tempat kami, S2, S3 itu arahnya di publikasi, ya, di metodologi, di publikasi lah sama tugas akhir. Jadi ada mata kuliah apa yang arahnya ke publikasi. Nah, jadi nanti praktikumnya ya, bagaimana dia mendukung, bagaimana dia menulis itu. Monggo itu dicari ya kira-kira apa dari mata kuliah. Karena kalau mata praktikum praktis, dan kan tidak mungkin lah, S3, S2. Ya. Ada sih kita yang S3 itu ada publikasi ilmiah juga. Nah itu ada jadi penting. mata kuliah. Jadi kan nanti apa strateginya, modelnya seperti apa, kan? Oh iya. Oh Ini iya. menyusun disertasi dan publikasi. Oke, gitu ya, ini saya kira itu. Terus kemudian dari pertanyaan seperti apa? Lab satu prodi satu lab, semoga satu prodi itu bisa untuk 3 jurusan, 1 jurusan ya, 1 departemen istilahnya ya. Ya sudah itu, cukup ya. Ada lagi? Ya, izin kalau dari saya. Ini Pak, mau izin terkait dengan TS, Siapa? penentuan TS. Oh ya, iya. Karena kalau sekarang ini kan TS Iya. 2023
5 2 bintang ganjil. Nah, 2000